mengamati banyaknya pandangan-pandangan yang menyerang agama dan memproklamirkan diri sebagai ateis, meskipun ateis ada atau banyak yang tidak berkelompok, ya, tapi secara pribadi. Kemudian juga mengamati juga proklamasi-proklamasi mereka yang mengatakan agnostik, ya, dan mencela ataupun menyerang pandangan-pandangan agama dengan perkataan-perkataan bahwa tokoh-tokoh agama membodoh-bodohi umat, dan kemudian juga tokoh-tokoh agama menjual surga, padahal surga itu tidak nyata kata mereka, dan semuanya itu menyerang tokoh-tokoh agama, apalagi ketika kemudian ada gerakan-gerakan agama yang radikal, yang tampaknya juga ya, tidak terlihat kasih dan keadilan, dan kemudian juga pertentangan para tokoh agama dengan persaingan marketing agama yang tampaknya juga diamati oleh banyak pengamat agama dan masyarakat. Saya sebagai peneliti agama dan masyarakat secara khusus ingin membahas bagian ini. Menurut saya bahwa tokoh-tokoh agama itu ya tentunya akan memuliakan agama. Kalau ada tokoh-tokoh agama tidak memuliakan agama, tidak memuliakan Tuhan, tetapi individu atau komunitasnya tertentu, maka yang salah bukan agamanya, yang salah adalah orientasi beragamanya. Jadi orientasi beragamanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan pencipta, bukan untuk kemuliaan agama, tapi untuk kepentingan individu ataupun komunitas tertentu. Itulah sebabnya politisasi agama itu bukan untuk kemuliaan agama. Demikian juga agamaisasi politik itu bukan untuk kemuliaan agama, tapi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan individu, untuk kepentingan komunitas. Artinya, bukan agama yang salah, tapi orientasi beragama yang salah. Kemudian juga kita mendengar memang ada gerakan-gerakan agama yang fundamentalis. Jadi kelompok-kelompok agama yang mengklaim dirinya adalah pemilik kebenaran mutlak. Sebenarnya mereka tidak berbohong. Mereka itu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhannya. Dan kemudian yang persoalannya adalah ketika menginterpretasikan pengalamannya dengan Tuhan itu yang mungkin ya, tidak disusun secara ilmiah. Memang Tuhan itu transenden, tak dapat dijangkau dengan akal budi. Tetapi Tuhan itu ada, Allah itu ada, karena dia mencipta segala sesuatu, dia hadir, dan dia bekerja, maka orang-orang yang beragama itu mempunyai hubungan subjektif dengan Tuhan. Jadi Allah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa itu bisa berhubungan langsung kepada setiap pribadi di dalam otoritasnya Allah. Dan itulah yang disebut pengalaman iman, pengalaman subjektif orang beragama kepada Tuhan. Dan pengalaman subjektif orang beragama kepada Tuhan itu pengalaman real, nyata yang dialami olehnya. Ya, tetapi dia subjektif. Ya. Dia bisa merasakan perubahan hidup. Dia merasa perpalingan dari perbuatan jahat menjadi baik. Dia merasakan kedamaian, kebahagiaan, dia real mengalami itu. Bagaimana dia tahu real? Jadi ada pengaruh iman dan perbuatan. Jadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Karena itulah disebut dalam agama ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter itulah orang yang melakukan ibadah, belajar firman Tuhan, itu akan mempengaruhi budi pekertinya. Dan itu memang pelan-pelan, tidak secara langsung, tetapi terus ada pertumbuhan. Jadi itu nyata dilihat. Dan juga orang-orang yang dekat dengan dia nyata. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, dari buah-buahnya kamu akan tahu apakah orang itu beriman atau tidak beriman. Artinya adalah, kalau kita ingin mengetahui apakah dia orang yang beriman, orang yang beragama, yang memuliakan Tuhan, memuliakan agama, ikuti saja hidupnya. Kalau dia tidak diikuti hidup, tidak menampilkan karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Tuhan, maka mungkin dia hanya beragama dalam arti kata secara intelektual. Tapi dia tidak mengalami, karena pengalaman pembaruan Allah itu nyata gitu.
Semua orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan itu merasakan sangat nyata. Itulah sebabnya kemudian mereka merasakan kekuasaan Tuhan yang supranatural itu yang mendorong dia memberikan gairah hidup, semangat hidup, tujuan hidup. Dan itu nyata sekali. Itulah kemudian orang-orang yang beragama itu mengalami perubahan-perubahan hidup, membangun kehidupan yang lebih baik. Itu nyata. Sejarah membuktikan. Kemudian juga memang ada orang-orang yang tidak beragama, tetapi sebetulnya dia dipengaruhi oleh Tuhan tanpa dia sadari. Ya. Kenapa tanpa disadari? Karena dia pikir dia sebagai manusia ya, hadir apa adanya, hadir dengan sendirinya. Padahal ketika dia melihat dirinya, kemampuan berpikirnya, dia latih kemampuan berpikirnya, dia bisa berkembang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang dia tidak bisa ketahui. Dan itu hanya bisa diyakini, diimani begitu. Dan kalau dia ingin tahu segala sesuatu, dia nggak bisa. Jadi ketika orang-orang yang ateis mengatakan klaim agama itu salah gitu, mutlak-mutlakan agama itu salah, itu sebetulnya dia sedang membuat klaim yang lebih salah lagi. Karena dia sendiri kan melihat bahwa klaim-klaim agama itu memang iman. Dikatakan misalnya ada janji tentang surga. Ada janji tentang surga itu orang-orang beragama mengalami surga dalam diri mereka, mengalami bahagia. Bukankah Anda juga bisa melihat perubahan-perubahan hidup ya? Orang-orang yang beragama. Ketika saya menjadi seorang Kristen, ya, saya memang tidak mendalami awalnya, walaupun sempatlah membaca-baca buku-buku sekolah minggu begitu. Dan sekarang itulah saya cukup paham tentang kekristenan. Sampai akhirnya memang meskipun dalam tantangan ada nurani yang menjaga saya untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak benar begitu. Tidak hanya hidup sebagai manusiawi, orang berbuat jahat diulas jahat, orang baik berbuat baik, tidak. Tapi juga belajar seperti Yesus ya, mengampuni gitu. Ya, orang yang berbuat jahat ya diampuni, diberikan kebaikan. Itu kan level ya Kristus ya, level kebaikan Allah gitu, anugerah Allah yang itu hanya bisa didapatkan dari kebaikan Allah. Dan bisa memaafkan ya, bisa menerima ya, walaupun memang tidak mudah, tapi kita tahu bagaimana kita bisa memaafkan ketidaksukaan orang lain. Nah itu Tuhan yang menolong. Walaupun kadang-kadang muncul itu terlalu kita menuntut kepada Tuhan, dan itu kuasa Tuhan itu bisa menolong. Jadi artinya adalah orang beragama itu mengalami surga itu, yang disebut ya mencicipi surga lah gitu. Jadi bukan berarti tidak pernah mencicipi, karena dia pernah mencicipi bahagianya itu, bahagianya bersama dengan Khalik sama kuasa. Dia ingin bersama dengan Tuhan nantinya di surga yang kekal itu. Sekarang ini kan umat beragama meyakini bahwa penghakiman Tuhan belum terjadi. Jadi kemudian iblis yang sudah dikalahkan itu masih ada ya, ketika salib Kristus, atau ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus mati untuk semua orang. Tolong diperhatikan ini untuk teman-teman yang mendengar yang menyerang agama. Yesus itu mati untuk semua orang. Masuk orang yang dalam perjanjian lama, karena janji Yesus itu, janji Allah untuk perjanjian keselamatan Yesus itu dari manusia jatuh dalam dosa. Jadi dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah itu sudah berjanji memberikan penebusan dengan simbol itu. Dan di dalam Allah yang kekal itu janjinya sudah berlaku pada waktu itu. Ya, sudah berlaku pada waktu itu. Karena Allah kekal. Dan kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, ya semua orang yang lahir dari Adam dan Hawa ya ditebus dosanya di kayu salib itu. Dan kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang akan mati juga nanti akan ditebus di dalam Yesus. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Nah itulah sebabnya kita berusaha, orang-orang percaya, orang beragama, mengabarkan tentang keselamatan itu. Tentang anugerah keselamatan itu dengan semangat persaudaraan. Ini bukan semangat kutuk-mengutuki, walaupun saya juga tidak mengerti ya kenapa kok ada agama-agama saling mengutuki gitu ya. Protestan dengan Katolik ya, bisa saling mengutuki, itu saya juga heran.
Kemudian juga reform dengan karismatik saling mengutuki. Padahal kita berada dalam dunia yang sama milik Tuhan. Ya kalau memang ada sesuatu yang salah ya didiskusikan saja gitu. Cuma ada waktu kita lihat berita-beritanya kan misalnya kalau agama-agama yang merupakan agama wahyu ya. Ketika masuk dalam perjanjian lama ya, Yahudi itu kan teokrasi. Kemudian setelah peristiwa itu kan tidak teokrasi lagi, kita pergi. Tetapi kesatuan umat manusia itu kita mesti jaga. Nah, kalau lihat misalnya juga pertama kan ketika ada penghukuman Allah, Nuh itu kepada semua manusia. Tetapi kemudian Allah memang memilih sebuah bangsa itu Israel, dan kemudian sekarang Allah memilih gerejanya semua. Ya ini dalam konteks Kristen ya menjelaskannya. Semua berarti kita semuanya keluar memberitakan itu, dan kita memang menginginkan semua manusia selamat. Gitu. Kemudian lebih tepatnya memang Tuhan sudah mati untuk semua orang. Ya kadang-kadang memang kita juga tidak paham juga orang yang menekankan, Tuhan mati untuk orang pilihan Tuhan. Itu perdebatan-perdebatan teologis yang tidak perlu diperdebatkan terlalu berlebihan. Apalagi ketika itu kemudian masuk pada negara. Bagaimana agama memakai negara untuk meminggirkan yang lain yang dianggap sesat. Sekarang tidak perlu lagi. Sekarang kan sudah ada zamannya demokrasi. Dulu kan zamannya teokrasi. Jadi agama memakai negara untuk membersihkan, menyucikan. Sekarang pertanyaannya, apa perlu gerakan-gerakan pemurnian agama itu, gereja itu? Siapa yang paling murni? Saya sering mendengar ini yang paling murni Alkitabiah. Paling murni Alkitabiah itu saya nggak ngerti apa maksudnya. Dan kalau kita belajar menafsirkan, ya induktif dan deduktif, dan itu harus saling periksa sama-sama. Belum lagi pertumbuhan tentang pemahaman, pengertian tradisi, pemahaman, pengembangan tradisi. Ya, di Protestan kan ada perkembangan pemikiran, perkembangan doktrin, dogma begitu ya. Tapi artinya adalah tokoh-tokoh agama itu tidak berbohong. Kalau ada keterbatasan merumuskan tentang doktrin ya memang manusiawi. Ya. Tetap ada karya Roh Kudus. Tapi tetap saja kehadiran Roh Kudus itu tidak penuh. Dalam arti kata kita tidak bisa mengenal Allah sebagaimana Allah adanya. Karena Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus yang adalah Allah itu juga tidak bisa menjelaskan dirinya secara jelas kepada manusia. Hanya saja, ya mungkin karena begitu yakin, tokoh-tokoh agama itu merasa, ini saya sudah mengetahui pengetahuan seluruh tentang Allah. Tidak. Tidak ada agama ataupun tidak ada, ya kalau Kristen ya tidak ada orang Kristen yang mengetahui tentang Allah itu secara sempurna, tidak ada. Karena itu ada progresif, repression, ada progresif pemahaman dogma. Berkembang terus. Ya tidak ada manusia yang bisa memahami Tuhan sempurna. Tetapi yang dia jelaskan itu benar karena memang itu dari Allah sendiri gitu. Nah itu persoalannya kan. Mana buktinya? Ya buktinya mereka alami dalam pengalaman-pengalaman iman itu. Karena itu Alkitab kalau katakan kan berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Tapi ilmu pengetahuan tidak. Melihat dulu baru percaya. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih rendah. Sains itu dunia manusia. Maka kalau teman-teman ateis ataupun orang ateis dan agnostik yang melihat dunia ini dalam level dunia manusia, ya memang dia melihat hanya berdasarkan keterbatasan manusia. Tapi ketika teman-teman teman-teman agnostik atau ateis mengatakan agama itu berbohong, dia lebih berbohong lagi. Karena tidak ada rumusan dari rasio manusia itu, bahkan riset manusia yang sempurna. Kalau dia katakan, saya percaya sesungguhnya tidak ada Allah, dia salah. Kenapa? Tidak ada ilmu pengetahuan yang absolut. Jadi ketika orang ateis mengatakan tidak ada Allah, salah dia. Kan dia belum tahu segala sesuatu. Tetapi kenapa dia merumuskan tidak ada Allah? Harusnya dia tidak boleh begitu. Ya saya akan mencari terus, misalnya gitu kan. Apakah bisa Allah itu diketahui secara empiris misalnya? Ya boleh-boleh aja. Nah, tadi saya katakan bahwa pengalaman dengan yang Maha Kuasa yang mencipta itu ya tidak bisa levelnya manusiawi. Level manusia, dia pengalaman dengan Tuhan itu level supranatural gitu. Dan juga Anda juga harus hati-hati juga, mungkin Anda menyerang kerjaan-kerjaan satanik, kerjaan iblis.
Bukan Anda lihat fenomena-fenomena yang ada di sana. Meskipun menyangkalinya, tapi kan Anda masih melihat fenomena gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tampaknya tidak manusiawi. Bukan level manusia menurut saya. Itu levelnya adalah supranatural. Itu sebabnya orang-orang yang beragama, dia merasa punya kekuatan lebih. Dan coba Anda lihat juga pertarungan-pertarungan antara kuasa gelap dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Dan bisa dilihat ya, bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih besar. Mungkin juga Anda pernah mendengar juga banyak di video-video ini. Sekte setan. Sekte setan itu kan menyerang terus, ya. Menyangkali kebaikan Tuhan, menyangkali keberadaan Allah yang Maha Kuasa, menyangkali adanya nanti surga gitu. Dan kemudian menyerang segala sesuatu tentang Tuhan. Kebalikannya seperti yang terjadi pada peristiwa Adam dan Hawa. Ular itu memperdaya Adam dan Hawa, mencurigai Allah yang baik, dan kemudian menawarkan kebahagiaan dari dirinya sendiri, yang sebenarnya juga dari iblis itu sendiri. Ya. Karena tidak ada manusia yang netral. Manusia hanya bisa ada di dunia ini, di dalam keragamannya itu, di dalam kebergantungan dengan Tuhan. Apalagi dunia yang diciptakan Tuhan ini, ya, kita melihat laporan dari Alkitab, ada kegelapan. Dan kegelapan itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa, dikerangkeng oleh dosa. Tapi Allah yang Maha Kasih itu menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Dan karena Allah menebus dosa manusia, maka manusia punya pengharapan. Dan ada perubahan ketika manusia itu belum berpaling kepada Tuhan, ada perubahan. Ketika mereka berpaling kepada terang, ada perubahan. Setiap orang yang terus-menerus mengharapkan anugerah Tuhan, dia akan terlihat ada perubahan. Ada perubahan. Jadi surga di mana karya Allah bekerja itu ada dalam setiap hati orang beriman. Tapi memang tidak bisa diindrai. Tapi kalau terus mengikuti, meneliti, akan terlihat.